Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang membongkar dan memasang CPU dan memperkenalkan port-port yang ada di dalamnya, serta menjelaskan fungsi-fungsi kerjanya. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada dua rekan kami yang tidak dapat hadir karena sedang berhalangan. Oke, langsung saja kita akan membongkar isinya. Pertama kita lepas terlebih dahulu penutup casingnya. Oke, ini ada kabel heatsink. Oke, terlepas. Kemudian kita lepas kembali kabel heatsinknya. Oke, intinya kita pertama melepas yang terhubung kepada power supply. Kemudian kabel ATX terlepas. Kemudian kabel ini kabel ATX. Sekarang kita melepas kabel SATA. Caranya dengan menekan bagian pin ini. Oke, kabel SATA sudah terlepas. Ya. Kemudian kita lepaskan kabel audio. Kita lepaskan kabel USB. Pada PC ini terdapat dua kabel USB. Kita cabut speaker. Kita cabut kabel L panel. Oke, bisa dilihat ada 3 jenis kabel L panel. Oke, sepertinya sudah terlepas semua dari bagian-bagian. Sekarang kita akan melepas motherboard. Oke, itu tadi satu yang terakhir. Motherboard ini sudah terlepas dari casing, bisa dilihat. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan melepas power supply dari casing. Kita bangunkan kembali casing. Oke, power supply sudah terlepas. Dan ini dia power supply pada PC ini, bisa dilihat. Casing sebelahnya telah dilepas. Sekarang kita akan melepas ODD atau optical disk drive.
disk drive-nya sudah bisa dibuka dan ini dia optical disk drive-nya. Oke. Sekarang Kita akan melepas optical disk drive yang kedua. sekarang kita akan membuka hard disk. Hard disk dulu. Pada di sini terdapat dua hard disk, yaitu hard disk pertama dan ini hard disk kedua. Lihat. Oh, udah. Yang ini sebesar 500 GB. Bisa Anda lihat. Dan yang ini sebesar 320 GB. Oke, ini dia casingnya, bisa dilihat. Ini bagian depan. Dan ini Bagian belakang. bagian belakang. Oke. Kita akan menjelaskan fungsi-fungsinya Dan mulai dari motherboard. Oke, sebelumnya RAM akan dilepas dengan cara menekan kedua sisi penyangga. Oke, setelah tarik. ingat harus lepas. Harus hati-hati. Oke. Sebelumnya motherboard ini bagian prosesor tidak dapat dibuka karena proses heatsinknya sudah Karena memang model yang seperti ini. tertanam langsung. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan fungsinya mulai dari nah, ini namanya back panel atau I/O port. Oke, mulai dari atas ini adalah PS2, biasanya untuk menyambungkan mouse dan keyboard dengan port yang sama. Kemudian ini adalah port serial, Dan ini adalah USB. Dan ini adalah RJ45. Dan ini jack audio. Oke, fungsi serial ini salah satunya adalah menyambungkan mouse dan keyboard serial, kemudian untuk menyambungkan antara motherboard ke monitor. Oke, kalau untuk konektor RJ45 ini berfungsi untuk sebagai local area network atau LAN. Kemudian untuk jack audio ini berfungsi sebagai menyambungkan ke speaker atau headphone dan earphone. lain sebagainya. Oke, kemudian ini heatsink, Dan di sini ada North North Bridge. bridge yang berfungsi sebagai mengatur kinerja prosesor. Oke, kemudian ada short bridge berfungsi sebagai Mengatur semua peripheral alat kecuali prosesor, RAM, dan VGA card. Oke, kemudian ada slot RAM. Terdapat 4 buah slot yang berfungsi sebagai meletakkan RAM. Oke, kemudian ada port ATX sebagai port penghubung antara motherboard ke power supply. Ada dua jenis. Yang pertama jenis 20 dan yang kedua 24. Anda bisa menghitungnya di sini. Ini salah satu yang 24. Oke. Kemudian ada port SATA. Bisa lihat. Ini sebagai penghubung antara motherboard ke hard disk ataupun optical disk drive. Oke. Sekarang kita sini. Ini CMOS baterai. CMOS baterai sebagai fungsinya memberi Daya daya pada kepada BIOS serta mengatur jam pada OS. Oke, kemudian ini ini namanya slot PCI, fungsinya untuk meletakkan LAN card, sound card, dan VGA card. Oke, kemudian ini disebut slot AGP, fungsinya untuk meletakkan VGA card. Sudah. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, ini apa? Ini adalah transistor. Oke, kemudian ada ini disebut port panel. Bisa lihat. Kemudian ada port USB dan port audio. Oke. Oke, untuk jenis ini motherboard, ini ada motherboard ITA. Bisa lihat. Sekarang sudah motherboard. Ini kita akan beralih ke hard disk. Oke. Seperti yang tadi dikatakan, terdapat 2 hard disk pada PC ini.
dan kemudian memiliki perbedaan kapasitas. Yang pertama kapasitasnya 500 GB dan yang kedua 300. 320 GB. Fungsinya adalah Menyimpan data secara permanen. ya. Dan merupakan salah satu perangkat komputer yang vital, artinya jika rusak maka komputer tidak dapat berfungsi. Oke, habis sudah. Kemudian yang tadi RAM ini DDR2 sebesar 2 GB. Anda bisa lihat bedanya antara DDR1, 2, dan 3. DDR1 dan 2 memiliki Perbedaan di antara pada penyangga, dan hanya DDR3 yang berbeda karena DDR3 memiliki ukuran yang lebih kecil, dan setengah daripada DDR. Dan bolongan ininya agak terlalu ke pojok. Oke, bisa dilihat. Oke, itu ada optical disk drive. Oke, optical disk drive ini berfungsi sebagai memasukkan sekaligus membaca DVD, CD ataupun VCD, atau biasa dikenal dengan DVD-ROM. Bisa dilihat Merek LG. Kemudian kita beralih power supply. Berat. Oke, power supply ini memiliki arus 500 watt dengan output sebesar 12 volt, bisa dilihat sendiri. Oke, fungsi power supply ini sebagai menyuplai arus listrik kepada motherboard, kemudian perangkat lainnya yang terdapat pada komponen-komponen PC yang terhubung dengan power supply ini. Bisa Anda lihat banyak sekali kabel tersambung. Oke, kalau tadi sudah membongkar, sekarang kita akan memasang kembali komponen-komponen PC. Ini dulu ya, tidurin dulu ya. Yang pertama kita akan memasang ODD, optical disk drive. Ingat, jangan sampai terbalik. Akan pasang dengan mengencangkan kembali baut. Optical disk drive sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang power supply.
sudah terpasang, kita akan Pasang hard disk. Yang pertama kita pasang hard disk. Sekarang kita akan pasang hard disk kedua. Oke, hard disk sudah terpasang. Kini kita akan memasang kembali motherboard. Sebelumnya kita akan tutup dahulu bagian penutup casing sebelah. Oke. Menggunakan baut. Oke, Kita akan pasang kembali motherboard. terlebih dahulu. Kita pinggirkan terlebih dahulu kabel-kabelnya agar Jangan tidak ada sampai ada yang mengganggu. ataupun terjepit. Oke. Cara meletakkan motherboard dengan posisi seperti ini. Sudah terpasang. Sekarang kita akan mengencangkan Murni. murnya. Oke. Setelah itu Sekarang kita akan memasang RAM. RAM. Oke, cara memasang RAM. Ingat, kita tidak boleh salah. Lihat dulu seperti ini. Tidak boleh terbalik seperti ini karena kan tidak bisa masuk. Akan merusak RAM. Memasang RAM ini cukup mudah. Anda hanya tinggal menekannya dan menunggu. Nah, Ketika terbunyi klik, maka RAM sudah terpasang dengan baik. bisa Anda lihat. Oke. Setelah itu kita akan Sekarang kita akan memasang kabel Kabel SATA. kabel SATA. Yang pertama terhubung kepada hard disk dan yang kedua terhubung kepada optical disk drive. Oke. Kemudian kita akan memasang heatsink yang berjumlah 5 di PC ini. Pertama kita akan memasang kabel ATX yang berjumlah 24. Oke. Bisa Anda lihat jika 24 ada tambahan lagi di sini. Oke. Ini bisa dilepas. Oke. Seperti ini. Kita pasang seperti ini. Sip. Oke. Kemudian kita akan pasang kabel heatsink. Heatsink. Lihat ke dalam port bagi saya lihat.
sudah terpasang. Kemudian kita pasang kabel ini ke dalam port sebelah sini, bisa dilihat. Oke, kemudian kita akan pasang kabel yang sangat kecil ini. ini dia kabel audio. Oke, ini dia port audio. Kita akan letakkan pada bagian port sebelah sini, bisa dilihat. Oke, kemudian kita akan masang kembali USB dalam port berwarna kuning. Oke, ini kabel speaker kita pasang pada bagian port berwarna hijau, bisa dilihat. Kemudian kita akan pasang kabel L panel. Terdapat 3 jenis kabel L panel. Pertama HDD LED, kemudian ada power SW, dan ketiga ada reset SW. Untuk memasangnya bisa dilihat pada bagian motherboard ini terdapat keterangan, bisa dilihat. Oke, kita akan pasang. Untuk HDD LED ini terdapat pada port bagian berwarna oranye. Untuk power SW ini terdapat pada port berwarna kuning. Dan untuk port SW ini terdapat pada bagian berwarna merah. Oke, sepertinya semua bagian sudah hampir tersambung. Dan tahap akhir pemasangan kita. Sebelumnya ada bagian yang belum terpasang. Ini port. Oke. Ini Ada yang masih ketinggalan satu, yang disambungkan bagian kepada optical disk drive. Oke, sudah tersambung. Oke, bisa dilihat. Lihat, sudah tersambung semua. Sekarang tahap akhirnya adalah memasang kembali fan. Oke, ini fan pertama disambungkan. Sip. Sudah tersambung. Fan kedua. Oke, fan kedua. Sip. Dan ini adalah fan yang menempel pada penutup casing. Oke. Oke, sebelum menutup kita lihat dan cek kembali apakah ada port yang belum terpasang. Atau kendor. Ya, sepertinya sudah terpasang semua. Kini kita akan menutup. Oh iya, dan tidak lupa ketinggalan heatsink sini kita mempunyai 5 heatsink. Yang pertama di sini 1, Kemudian sini. di bawah di sini, di 3, sini, 4. dan di sini. Oke, kita akan Fungsi heatsink tidak kalah penting dengan fungsi yang lainnya, karena dengan tidak adanya heatsink, komputer tidak akan bertahan lama jika memiliki suhu panas. Oke. Oke. Demikian. Kira selesai juga. Tadi kita sudah membongkar, memasang kembali lagi sekaligus menjelaskan fungsi-fungsi komponen PC ini. Untuk memasang ini tidaklah rumit.
jika kalian memiliki pengetahuan yang cukup. Kayak tips sebelum memasang atau membongkar PC ini, yang pertama adalah ketelitian, kemudian pengetahuan, keterampilan, kesabaran, dan lain sebagainya. Oke, kami akhiri. Saya Trisna Nugraha, Saya Tristan pertama. dan yang di belakang layar Selama ini yang telah membantu kami memasang PC ini yaitu Nila Riza, Riza. dan kemudian rekan kami yang baru saja hadir ada Ilham Maulana. terima kasih telah menyaksikan video Video kami, kami. dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.